Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Rulita Khairunisa dengan NIM 415190101030, ingin mempresentasikan hasil jawaban dari tugas besar 1 mata kuliah Deep Learning dengan dosen pengampu Pak Henry Noprison. Berikut adalah beberapa list pertanyaan dari tugas besar 1. Di sini saya ingin menjawab satu persatu. Yang pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Menurut Colette Francois, ciri utama dari algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer memogram dirinya sendiri. Pada pemrograman konvensional, data dan rules atau program dijalankan pada sebuah komputer untuk menghasilkan output. Sedangkan pada machine learning, data dan output dijalankan di dalam sebuah komputer untuk menghasilkan rules atau program. Lalu nomor 2, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja model machine learning diantaranya adalah yang pertama, pemilihan model yang di-training untuk melakukan pemetaan dari data ke label. Yang kedua, pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran. Yang ketiga, nilai awal parameter model. Atau yang keempat, jumlah atau kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Selanjutnya nomor 3. Apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data berlabel. Teknik pembelajaran supervised learning biasanya digunakan untuk menyelesaikan dua kategori masalah, yaitu masalah klasifikasi dan masalah regresi. Untuk unsupervised learning, merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah contoh data tanpa label. Teknik pembelajaran unsupervised learning biasanya digunakan untuk menyelesaikan dua kategori masalah komputasi, yaitu clustering dan pengurangan dimensi data. Lalu nomor 4, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning merupakan metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan dan atau pemberian penalti terhadap keputusan yang tidak diinginkan. Metode ini menggabungkan metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik bagi setiap keputusan yang telah diambil. Selanjutnya nomor 5, apa definisi dari deep learning? Definisi dari deep learning adalah salah satu metode implementasi dari machine learning yang memiliki tujuan untuk meniru cara otak manusia menggunakan jaringan nalar buatan atau artificial neural network. Deep learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Program dalam deep learning biasanya menggunakan kapabilitas yang lebih kompleks dalam mempelajari, mencerna, dan juga mengklasifikasi data. Selanjutnya nomor 6, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Perbedaan pokok dari keduanya adalah yang pertama, simplicity, atau data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya, ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana daripada proses pembelajaran model machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Yang kedua ada scalability, atau proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas Graphic Processing Units atau GPU atau Tensor Processing Units atau TPUs. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat iteratif
Menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset berbagai volume, bahkan berskala besar. Yang ketiga ada versatility atau adaptability. Proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Yang keempat ada reusability, atau sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning yang menghemat waktu pembelajaran ulang. Selanjutnya nomor 7, yaitu jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron dapat dikatakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya terdiri dari satu layer pemrosesan. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning, yang artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan di-training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Selama proses belajar, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya nomor 8, sebutkan tahapan perceptron training rule. Terdapat beberapa tahapan perceptron training rule untuk melakukan pembelajaran single perceptron, yaitu inisiasi nilai synapse weight, bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Untuk heuristik aturan inisiasi, ada baiknya membaca buku referensi. Lalu lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Nah, kegiatan ini disebut feed forward. Lalu nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Selanjutnya, apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Namun, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss, kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapse weight. Selanjutnya, ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold, biasanya mendekati 0, atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak 3 kali atau threshold. Selanjutnya nomor 9, apa yang dimaksud dengan likelihood function, distribution, probability? Likelihood function merupakan fungsi yang mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. X di sini sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function, kita dapat mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru. Selanjutnya nomor 10, jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Untuk univariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergabung pada satu variabel skalar, misalnya X. Distribusi sebenarnya adalah fenomena random atau deskripsi matematis suatu random variabel. Distribusi univariate Gaussian dikarakteristikan oleh variabel X, mean, dan variance. Karena nilai mean dan variance bergantung pada X, maka kita dapat menganggap bahwa univariate Gaussian bergabung pada satu random variabel, yaitu si X. Lalu untuk multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel non-skalar atau vektor, atau mempunyai dimensi. Lalu untuk nomor 11, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning adalah Graphic Processing Unit atau GPU.
atau Tensor Processing Unit atau TPU. GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Selanjutnya nomor 12, menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya, tools atau software yang mudah digunakan untuk deep learning ada dua, yaitu TensorFlow, yang merupakan tools data science standar untuk machine learning. TensorFlow itu banyak digunakan untuk algoritma machine learning canggih, seperti deep learning. TensorFlow bersifat open source dan terus mengupdate toolkit yang dikenal dapat menangani kemampuan komputasi tinggi. Yang kedua, PyTorch, yaitu kerangka kerja deep learning. Aplikasi ini membuat penggunaan GPU yang sangat kuat, sehingga membuatnya sangat cepat dan fleksibel untuk digunakan. PyTorch sepenuhnya berbasis Python dan merupakan pengganti untuk NumPy. Lalu selanjutnya adalah nomor 13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah oleh deep learning. Yang pertama ada ImageNet, adalah dataset citra digital yang terdiri dari 14.197.122 buah citra, 20.000 buah label, 1.034.908 buah anotasi berupa bounding box, dan 21.841 sinonim label. Yang kedua ada Open Image, adalah dataset citra digital yang terdiri dari 1,9 juta buah citra dan 600 kelas yang telah dianotasi dengan label, bounding box setiap objek, segmentation mark setiap objek, relasi visual, dan lokasi narasi. Yang ketiga ada iSet, a large-scale dataset for instant segmentation in aerial image, adalah dataset acuan di bidang segmentasi objek dari data penginderaan jauh yang telah dianotasi secara lengkap. Dataset terdiri dari 2.806 data penginderaan jauh, 655.451 objek entitas, dan 15 kategori objek. Selanjutnya nomor 14, apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi pemetaan data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. Nomor 15, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk mengevaluasi solusi kandidat, yaitu serangkaian weight. Fungsi objektif sering disebut sebagai fungsi cost atau fungsi loss. Selanjutnya nomor 16, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Terdapat dua teknik validasi yang lumrah digunakan untuk memvalidasi model. Yang pertama ada split validation, yaitu melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi dua data terpisah, yaitu data latih dan data uji. Lalu selanjutnya ada cross validation, yaitu melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan data latih dan validasi. Setiap iterasi memvalidasi atau menguji satu subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. Nah, pada cross validation, subset data adalah jumlah iterasi. Selanjutnya nomor 17, apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Tujuan dari pembelajaran atau training adalah untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning machine atau model diukur oleh square error. Selanjutnya adalah nomor 18, apa yang dimaksud dengan steps gradient descent? Model steps descent juga dikenal dengan nama model gradient. Model ini merupakan prosedur paling mendasar yang diperkenalkan oleh Chomsky pada tahun 1847. Metode ini adalah metode gradien sederhana yang menggunakan vektor gradien untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian dari arah tersebut akan ditentukan besar ukuran langkahnya. Metode ini digunakan untuk mencari minimum suatu fungsi
yakni dengan menggunakan nilai negatif dari gradien fungsi di suatu titik. Selanjutnya adalah nomor 19. Jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja, dan nilai ini lebih kecil daripada nilai minimum global atau global minima. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu nomor 20. Apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau koordinat dengan komponen X atau absis. Gradien akan menentukan seberapa jauh kemiringan yang terjadi pada suatu garis dalam koordinat kartesius. Kemiringan atau gradien bisa miring ke kanan, ke kiri, curam, ataupun landai. Nilai dari gradien tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y-nya. Berikut adalah jawaban untuk tugas besar 1 Deep Learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.